Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelum Ibu Guru masuk di materi, Ibu Guru akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yaitu 1. Menganalisis pengertian dan urutan al-kulliyatul al-hamsah. 2. Menganalisis macam-macam al-kulliyatul al-hamsah. 1. Pengertian al-kulliyatul al-hamsah. Kata al-kulliyatul al-hamsah terdiri dari 2 kata, yaitu al-kulliyatul dan al-hamsah. Al-kulliyatul artinya prinsip dasar, sedangkan al-hamsah berarti 5. Jadi al-kulliyatul al-hamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah usul fikih, kata al-kulliyatul al-hamsah sering disebut dengan maqasid al-hamsah atau 5 tujuan, dan al-daruriyat al-hamsah atau 5 kepentingan yang vital. Maka dapat disimpulkan bahwa al-kulliyatul al-hamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan atau al-maslahat. Dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan atau mafsadat. Urutan al-kulliyatul al-hamsah. Menurut Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa urutan al-kulliyatul al-hamsah adalah 1. Al-adin atau agama. 2. Al-nafs atau jiwa. 3. Al-aql atau akal. 4. Al-nasl atau keturunan. Dan 5. Al-mal atau harta. Cara kerja al-kulliyatul al-hamsah. Menjaga agama al-din harus lebih utama daripada menjaga lainnya. Menjaga jiwa al-nafs harus lebih utamakan daripada akal al-aql, dan keturunan al-nasl. Demikian seterusnya. Macam-macam al-kulliyatul al-hamsah. 1. Menjaga agama. Nifsu al-din. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjadi agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyah ayat 56 berikut ini, yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang kedua, menjaga jiwa al-nafs. Islam melindungi hak hidup manusia, bahkan terjadi janin dalam perut seorang ibu. Seorang ibu hamil yang meninggalkan dunia, sementara bayi masih ada di dalam perut, maka boleh dilakukan operasi bedah demi menyelamatkan nyawa bayi tersebut. Menjaga nyawa juga dijadikan alasan diperlakukannya hukum qisas terhadap setiap perbuatan pidana yang mencederai tubuh orang lain. Ini menjadi bukti bahwa nyawa jauh lebih penting dari yang lain,
termasuk dari menjaga jiwa atau al-nafs adalah merawat kesehatan badan dan rohani manusia. Sebab dengan kesehatan yang prima akan dapat melaksanakan ibadah dan tugas harian dengan baik. Ketiga, menjaga akal atau hifzu al-aql. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Supaya akal tersebut terjaga, maka Allah Subhanahu wa taala melarang keras segala sesuatu yang dapat melemahkan dan merusak akal pikiran. Hifzu al-aql juga dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir. Keempat, menjaga keturunan, hifzu al-nasl. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinaan dan menganjurkan pernikahan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menikah sebagaimana dalam sebuah hadis. Wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya. Hadis Bukhari. 5. Menjaga harta, hifzu al-mal. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk bekerja, mencari rezeki yang halal. Al-Quran mengistilahkan dengan fadlullah yang artinya karunia Allah Subhanahu wa taala.